Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak penegak tangguh Nusantara. Berbicara mengenai Indonesia dengan budayanya, sekilas kita terfikirkan bahwasannya bangsa Indonesia mempunyai beragam budaya yang unik dan sudah menjadi identitas bagi bangsa Indonesia ini sendiri. Salah satunya adalah batik. Oleh karenanya, dalam upaya melestarikan budaya lokal batik, saat ini kami sedang berada di salah satu tempat proses pembuatan batik yang ada di Desa Jatipelem, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Mau tahu keseruannya? Yuk simak video berikut ini. Salah satu budaya lokal yang menjadi identitas jati diri dari bangsa Indonesia adalah batik. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak sangat lama. Batik adalah salah satu budaya hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh luhur bangsa Indonesia. Lantaran itulah, masyarakat Indonesia semestinya menjadi lebih bertanggung jawab dalam mempertahankan kelestarian batik sebagai salah satu budaya lokal yang dimiliki oleh seperti yang kita kunjungi saat ini, yaitu Galeri Batik Sekarjati. Assalamualaikum. Perlu diketahui bahwasannya Galeri Batik Sekarjati ini sudah menerima beberapa penghargaan. Salah satunya adalah sebagai pencipta motif batik di Jombang yang tertandatangani langsung oleh Bupati Kota Jombang, dan dalam ajang UKM Awards 2022 di Surabaya, Jawa Timur sebagai pemenang ketiga. Baik, selamat pagi. Bersama saya Kori Simamahak dari Pramuka Pangkalan Mansflu Jombang. Saat ini saya sedang bersama pemilik Galeri Batik Sekarjati ini bersama dengan Bu Ririn. Baik, apa kabar Bu Ririn? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong ini Bu, awal mula sejarah berdirinya Sekarjati ini gimana sih Bu, kalau boleh tahu? Jadi awal mulanya sekitar tahun 1997. Ya. Nah, kebetulan kan saya nemenin ibu untuk belajar membatik. Ibu pensiunan guru SD ya. Ibu pensiunan kepala sekolah SD, kemudian ada belajar membatik. Lah, kebetulan saya juga lulus kuliah, terus nemenin ibu belajar membatik. Kemudian aku lanjut lagi 2007 aku lebih fokus untuk di batik dengan belajar lagi di Balai Besar Batik Jogja. Kemudian start di 2007 itu tadi, jadi aku membidik pasar memang waktu itu kelas menengah ke atas dengan batik tulis pewarnaan alam natural dash tahun 2007. Jadi memang yang pertama kali di Kota Jombang ini dulu saya yang untuk proses pewarnaan batik tulis warna alam. Begitu, ya. Berarti ini secara tidak langsung ajakan dari orang tua gitu Bu ya. Warisan dari orang tua panjenengan untuk membina jenengan bisa akhirnya mendirikan galeri batik yang sekeren ini, gitu Bu ya. Ya, secara tidak langsung ini semua support dari orang tua, bapak dan ibu. Dan nama Sekarjati ini pun itu dari bapak, terutama dari bapak. Saya lihat tadi Bu ya, ada beberapa motif yang ada di galeri ini. Mungkin panjenengan punya salah satu motif batik yang unggulan yang ada di galeri batik ini, motif yang seperti apa Bu? Jadi gini, sebenarnya pada waktu pertama kali aku batik 2007 itu tadi kan juga belum menemukan khasnya Jombang seperti apa. Jadi waktu itu aku dengan bidikanku pasar menengah atas, aku memilih desain motif klasik kontemporer. Musik klasik kontemporer ini akhirnya kan berkembang. Jadi sudah banyak orang tahu kalau motif ini punyanya Sekarjati Ririn Jombang, gitu kan ya. Nah, berjalan seiringnya waktu, akhirnya di Jombang kan juga menggali potensi Jombang, sejarah Jombang seperti apa. Akhirnya ketemu juga waktu itu ada motif arimbi, ada motif ringin contong juga. Nah, kenapa ada motif ringin contong waktu itu? Juga karena ringin contong ini sebagai ikonnya Kota Jombang. Iya, jadi
motif ringin contong ini juga akhirnya dipilih untuk khasnya motif di Jombang, dan sebagian besar sekarang juga sudah dipakai untuk seragamnya instansi di Jombang. Baik Bu, memasuki pertanyaan yang terakhir, mungkin ada pesan maupun kesan yang ingin disampaikan kepada pemuda sebagai penerima warisan budaya nenek moyang. Ya, ada pesan dan kesan dari saya untuk adik-adik semua. Jadi kesannya ini, kesan dulu nih. Adik-adik ini sudah luar biasa. Semoga berhasil dan sukses. Amin. Dan untuk pesannya yang pertama harus selalu ditanamkan di hati bahwa batik itu adalah warisan nenek moyang yang harus dilestarikan dan dikembangkan. Dikembangkannya melalui apa? Kreasi dan selalu inovasi. Jadi jangan hanya wah aku seneng batik rek tapi nggak ngapa-ngapain. Buat apa? Jadi cara melestarikan batik ya harus kita nomor satu mencintai, kedua melestarikan dan mengembangkan. Seperti itu. Terus kenali juga passionmu. Nanti itu bisa untuk kehidupanmu di selanjutnya. Seperti itu saja Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Ririn atas waktunya. Senang berjumpa dengan Anda. Terima kasih teman-teman. Setelah kita mengetahui seluk-beluk tentang batik Sekarjati ini, saatnya kita lanjut ke proses dalam pembuatan batik. Saya Korisi Mamahak, saya pamit undur diri. Proses pembuatan batik Jombang secara umum sama dengan proses membatik di daerah-daerah lain di Indonesia. Di antaranya adalah menggunakan teknik batik tulis, batik screen atau printing, dan batik ikat. Kain yang digunakan juga beragam, seperti kain katun, sutra, dan primissima. Seperti yang kita lihat bersama di belakang saya adalah merupakan salah satu teknik pembuatan batik secara printing atau screen dalam proses penyucian. Untuk membantu proses produksi batik, Bu Ririn memberdayakan tenaga kerja dari para tetangganya sendiri untuk membuat berbagai model dan motif batik. Sebagai salah satu upaya pelestarian budaya lokal batik, batik Jombang juga digunakan sebagai pakaian harian dan pakaian resmi. Secara khusus, batik Jombang juga digunakan oleh para pegawai di Jombang pada hari Jumat dan Sabtu. Sejak tahun 2006, batik Jombang digunakan oleh seluruh para pelajar di Jombang pada hari Rabu dan Kamis. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan. Semoga para generasi penerus bangsa dapat melestarikan kebudayaan Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mulailah dari diri sendiri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia dan tetap semangat. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.